Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel tersayang kita ya, Bruang HD yang 64 subscriber ya. Terus semangat ya. Dan di video kali ini kita nggak akan main game ASMR maupun ngebahas lagu nggak mau di channel ini kan belum ada bahas lagu ya guys ya. Nggak tahu kalau suatu saat nanti bisa atau enggak ya terserah. Nah jadi di video kali ini kita ternyata ini ada updatean baru lagi dari FIFA, dan Uplay juga udah upload ya guys ya. Dan ternyata tuh ya tonton dulu ya, jangan saya nggak mau spoil. Jadi mohon izinnya untuk Uplay untuk mereaction video anda, oke? Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita menuju videonya, oke? Let's go. Nah ternyata updateannya tuh nih, kritikan laporkan kepada FIFA Mobile semoga cepat. Nah itu apa maksudnya? Jadi ya tonton dulu lah. Hai, kembali lagi bersama saya Cang Yuaplay. Hari ini saya akan membahas mengenai beberapa updatean lagi ya seputar game FIFA Mobile. Jadi di sini Yuaplay bakalan terus mengupdate apapun itu ya, informasi-informasi seputar game FIFA Mobile. Jadi bukan hanya gameplay ya. Kalau misalkan gameplay kalian tinggal langsung aja nanti hadir di live streaming Yuaplay ya kalau ketika nge-push ataupun mabar. Tapi di konten-konten kali ini saya bervariasi, entah itu membahas mengenai tier list ya, membahas mengenai info-info ataupun yang lainnya lah ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini ya sedang banyak banget updatean. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti, saya bakal membahasnya di setiap konten Yuaplay. Jadi bagi kalian yang belum subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Yuaplay. Oke, di sini ada orang dalam EA FIFA Mobile yaitu Babang Luixen ya. Jadi bagi kalian yang tidak tahu, ada beberapa konten kreator ataupun ya orang-orang yang berafiliasi ya secara langsung ini mah ya. Jadi anak EA-nya tuh langsung gitu, bukan ini ya, bukan abal-abal ya. Di sini ada Luixen, yang lain juga ada seperti Nakata kalau misalkan kalian tahu, tapi di sini Yuaplay akan membahas Luixen. Di sini Luixen memberikan sebuah feedback ataupun umpan balik ya, tanggapan mengenai event-event yang telah muncul terutama dari TOTY kali ini. Di sini untuk Luixen memberikan banyak banget kritikan kepada pihak FIFA Mobile-nya langsung, walaupun dia anak EA ya, dalam tanda kutip dia anak EA, tapi dia tetap mengkritik gitu ya. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan kepada kalian dan juga memberikan informasi kepada kalian kalau misalkan dari updatean ini itu sedang banyak banget perbaikan di luar sana oleh EA FIFA Mobile-nya. Semoga juga kita sebagai player yang ada di global cepat-cepat merasakan dampaknya ya. Jadi di sini si Luixen ini memberikan umpan balik ya, intinya dia memberikan kritikan kepada pihak EA FIFA Mobile. Yang pertama di sini dia membahas mengenai dari TOTY ya. Ini kalau misalkan di Indonesia kan, hal pertama yang menjadi perasaan umum dimiliki secara besar oleh semua orang itu adalah rasa kekecewaan. Di sini dalam tanda kutip Orang jelas ya apa sih aku ini. adalah acara Kalian lanjut nonton ya, maaf saya mengganggu konsentrasi kalian ya. TOTY, di mana untuk Team of the Year tahun ini itu benar-benar sampah ya, dari awal banget mulai. Yuaplay udah bener Sampah nggak tuh? Keluar kata-kata sampah. Keluar kata-katanya sampah gitu. Dari awalnya the best, akhirnya sampah. Gila men. bener ini ya, membanding-bandingkannya jadi bocah banding-banding ya. Yuaplay membandingkan antara TOTY tahun ini dan juga TOTY tahun kemarin, itu super duper jomplang banget gitu ya. Itu benar-benar jomplang banget gitu. Bagi kalian yang player lama mungkin akan tahu ya bagaimana perbedaannya, karena memang sejauh itu gitu ya dari segi By the way, untuk FIFA aku tuh player baru guys ya. Jadi aku bukan playeran tahun 2021, 2020, 2022. Enggak. Aku 2022 cuman akhir musim tanggal Desember. Cuman tanggal sekitaran tanggal 29 gitu aku baru FIFA, dan awal tahun itu aku bisa merakit, maksudnya bisa membangun tim yang spesial dari pahlawan nasional. Terus itu langsung Totinya juga terbaru, ini juga di awal-awal awal-awal tahun baru lah ya. Contoh kayak sekarang udah masih Maret gitu ya kan, belum sampai
Juli Agustus gitu, kayak September belum, itu kan udah, kalau contoh November Desember, kalau nggak September itu kan udah mau akhir tahun. Nah kalau ini kan masih agak-agak awal, belum pertengahan juga, karena masih Maret ya kan, belum terlalu Juli, kalau nggak Agustus gitu. Nah ya aku lihat Totti di sini kok kayak nggak ada apa ya, kayak Manchester United tuh cuman, kok dilihat tuh cuman ada Fernandes, Casemiro, udah itu dong. Ronaldo mana? Ronaldo kan aku tahu juga dia nggak di Eropa dan dia nggak di Manchester United lagi kan. Tapi Anthony, man, Anthony padahal bagus loh mainnya. Dan Neymar kenapa 107? Neymar kenapa 107? Kenapa dia nggak 108, 109 kayak Messi sama Mbappe gitu? Tapi dia 107. Wah, ya aku juga ya nggak tahu ya kan, yang buat game kan e-sportnya sendiri FIFA ya kan, ya saya kalau ada kata yang tidak berkenan ya mohon maaf ya. Cuman ya gimana men ya, kayak kalian tahu kan Joe Cancelo, LB terbaik, kalau nggak LB atau RB, mohon maaf saya mungkin ketukar atau gimana, pokoknya dia LB kan, LB terbaik malah. Cuman kok Hernandez yang dimasukin, apa dia yang lebih terbaik apa? Karena mohon maaf aku nggak terlalu ikutin bola ya, cuman aku ya setidaknya dikit-dikit tahu lah tentang bola guys. Yo apa ya, aku yo ngerti kalau tentang bola dikit tuh tahu aku tahu kalau bola, tapi nggak kayak AC Milan walaupun dia prime, aku tahu dia cuma Van Basten, Maldini, terus habis itu Giroud, Rafael Leao, Ibrahimovic. Nah kok Hernandez tuh, iya aku tahu dia cuma di AC Milan, cuman emang dia hebat sampai-sampai dia bisa ngesingkirin Utoti utama, malah dia ngusir Joe Cancelo. Dan ya sekarang Joe Cancelo jadi itu, cuman Joe Cancelo nya 112, Totti walaupun itu dia Joe Cancelo nya tuh 112 dan Hernandez tuh 110. Dan aku bingung, bukan bingung lagi sih ya, kalian setuju nggak kalau Eder Militao tuh emang jadi utama Totti atau gimana gitu ya kan? Sebenarnya masih banyak sih. Ruben Dias tuh dilupakan, padahal Ruben Dias tuh gimana ya, bagus banget performanya sekarang di Manchester City, dia tuh bagus banget performanya. Tapi yang dimasukin Eder Militao, oh iya nggak apa-apa lah ya, itu kan ya itu kayak tadi lagi, antara EA Sportnya gimana, FIFA yang buat gamenya ya, gimana men, aku nggak bisa ini. Ya udah, sekali lagi kalau aku ngomongnya kurang berkenan, saya benar-benar meminta mohon maaf ya untuk EA Sport ya, saya benar-benar mohon maaf ya. Daripada bahasa-bahasa kayak gini lagi, udah nonton aja ya. Oke, maaf saya terlalu banyak omong ya. Event dan juga acara-acara yang memanjakan para player ini jauh banget untuk yang sekarang itu. Walaupun OPR tinggi-tinggi, tapi acara yang disediakan itu sangat-sangat jelek lah ya intinya, kalau misalkan dibandingkan dengan yang dari tahun kemarin kayak gitu. Dan juga di sini Luxin memberikan ini ya umpan balik juga, jumlah gameplay hampir sempurna katanya di sini ya untuk match dari setiap bagiannya. Lalu iklannya kasar kata dia ya. Di sini iklannya ada penurunan memangnya. Wait. Apa tadi? Ya untuk match dari setiap bagiannya. Lalu iklannya kasar kata Iklannya dia ya. Di sini kasar. iklannya Aku nggak nonton iklannya. Maaf. Ayo lanjut. ada penurunan memangnya daripada iklan dari 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, itu iklannya masih sangat banyak. Di akhir-akhir ini itu iklannya sudah diperkecil ya, dipersedikit, dan juga diganti dengan play games. Kalau misalkan kalian itu diganti dengan misi-misi, tapi tetap saja untuk iklan-iklannya itu terlihat jahat, karena untuk beberapa iklan katanya itu sampai memakan waktu yang berdurasinya 30 detikan kayak gitu ya. Ini sangat-sangat lama bagi Luxen dan juga bagi banyakan orang. Ini untuk penjumlah pemain game yang sangat banyak versi mobile ataupun yang memakai emulator itu kan sudah banyak banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan di 30 detikin gini, ini cuan banget, gila ya. Jadi Luxen itu mengkritik kenapa kalau misalkan iklannya banyak tapi si durasinya itu kenapa panjang juga gitu. Luxen pengennya untuk durasi iklannya itu disedikitkan kayak gitu ya. Lalu di sini memiliki jalan pintas ke mode tantangan. Jadi untuk EA Sport dibilangin sekali iklan kebanyakan digigitin, mau dia. Lazada iklannya terus bermunculan. Nah, aduh mama ke bawah emosi. Lagian Lazada tuh iklannya muncul terus men, capek aku. Ayo lanjut, mama. Saya terlalu kasar, mama.
Lanjut. Event di sini kan ada beberapa jalan pintas ya, ada beberapa tombol-tombol, tapi sudah Wait, kok yang belum subscribe? Sorry. Kemarin perasaan udah subscribe. Oh, kemarin pakai akun satunya, guys. Yang nggak kepake. Aku nontonnya pakai itu. Ya, daripada bahas akun udah langsung nonton aja. banyak yang tidak dijalankan oleh kebanyakan orang, khususnya untuk turnamen Piala Dunia. Itu jujur aja ya, kalau misalkan Piala Dunia nggak ada token TOTY, pasti orang-orang udah jarang banget ada yang mainin. Dan kenapa masih ada gitu ya, kenapa masih ada, memang itu untuk eventnya event 4 tahunan sekali. Jadi kalau misalkan kalian masih belum merasakan, FIFA Mobile memberikan opsi kepada kalian untuk mencoba memainkan ketika Piala Dunia waktu tahun 2022 sedang berlangsung kayak gitu ya. Lalu di sini untuk pertukaran Ultimate Team of the Year Haaland itu sangat berlebihan, kata si Luiksen ya. Itu sangat-sangat berlebihan ya. Tidak masuk akal menukar pemain 109 sebanyak 3 ya kalau nggak salah. Lalu satu pemain OPR 110 dan juga 111 hanya untuk mendapatkan 112. Itu gimana ya ngomongnya? Ya gimana, men? Masa Haaland 112 kita nukernya pakai pemain 193, 111 sama 112 ya. Cuman buat dapetin 112 juga. Aku sih kayak minimal kurangin lah, kayak pakai poin gitu ya kan, atau main-main ini dulu bisa dapetin itu baru. Ini aduh, nggak tahu lah men, aku mau ngomong gimana lagi ya. Haaland dengan hampir tidak ada peningkatan dibandingkan dengan 109 kartunya ya. Ini menurut Luiksen, Haaland yang 112 dengan Haaland yang 109 itu hampir tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Tapi kenapa tumbalnya begitu sangat-sangat mahal? Dan kata Luiksen, ini sangat-sangat berlebihan kayak gitu ya. Jadi memang hanya untuk Sultan aja ya. Di sini juga untuk yang lain-lainnya ini mengenai gameplay ya, dikomentarin sama si Luiksen. Lalu untuk VSA dan juga head to head harus memberikan hadiah yang lebih baik setelah Anda menang pertama kali ya. Di sini untuk match ya di bagian TOT dan juga honorable mentions player dikritik sama si Eriksen, kalian tinggal baca aja di sini, tinggal dicernas-cernas sama karena di sini cukup panjang ya UAHplay menjelaskannya, tapi intinya mengenai match ya kayak gitu. Terus untuk mengenai hadiah pemain TOT juga agak lucu kata Eriksen ya. Nah, di sini Anda hanya rata-rata mendapatkan itu OPR 100 sampai dengan 103. Pakai Iklan, maaf. Dengan OPR yang lebih tinggi, lanjut. itu change-nya hanya sedikit gitu ya untuk di bagian honorable mentions player. Di bagian yang kalau misalkan kalian mencoba menggacha seperti UAHplay ya, UAHplay di sini mencoba menggacakannya di bagian honorable mentions player. Ini kalau misalkan kalian ngegacha, ini akhirnya ada yang speak up ya, yaitu Mamang Luiksen itu katanya scam ya. Dan yang di bagian sini nih ya, di bagian sini itu rata-rata orang-orang mendapatkan OPR 100 sampai 103. Dan kalau misalkan ingin Ya bener, sama seperti saya gitu loh. Aduh, mau dapetnya 100 ya, 103, 100. Malah aku nggak pernah dapet 104, 103 terus. Paling sering 100 dong. Siapa sih lele? mendapatkan yang 109 pun ini presentasinya cukup ini ya, cukup mengerikan gitu ya. Di sini hanya 1% aja untuk mendapatkan yang 109 plus, dan itu menurut Dixon sangat-sangat berlebihan. Sudah gacanya selalu sial, dikasihnya juga presentasinya yang kecil-kecil, itu kan jadi memuakan gitu ya kata Luiksen, seperti itu. Dan juga untuk pengumpulan SB dan juga token transfer itu hanya lelucon ya, dan itu sangat merugikan bagi para pemain reguler. Itu untuk SB-nya itu yang di bagian yang ngeklaim juga sama ya. Di sini juga kan ada beberapa, kalau misalkan kita ngeklaim ada yang bisa kita klaim di bagian yang paling kanan, cuman kan ini jumlah yang diberikan itu sangat tidak masuk akal gitu ya. Kayak ini hanya 300 poin transfer, dan ini juga hanya 500, sedangkan kan untuk satu kali pertukaran sekarang rata-rata orang-orang itu butuh lebih banyak gitu, minimal 1000 lah, minimal 1000. Ini hanya 300, gila banget lah. Ini sangat-sangat tidak ini ya, sangat-sangat tidak relevan. Dan ini UAHplay mengkritik atas dasar si Luiksen ya, kutipan atau cuitan Luiksen ya. Jadi bukan UAHplay tapi orang dalamnya langsung, orang yang berafiliasinya langsung dengan FIFA Mobile ya, benar-benar orang yang
kerjasama langsung gitu, tapi dia tidak takut untuk mengkritik karena memang ya mau gimana pun kalau misalkan kita diam-diam aja ya FIFA Mobile bakalan diam-diam aja terus kayak gitu ya. Lalu di bagian yang TOT juga di sini ada pembahasan-pembahasan seperti token dan yang lain-lain, ini standar sih sebenarnya. Lalu pencapaian UTOTI juga ada di sini yang bagian milestone ya, yang bagian milestone dan juga honorable mentions player ya. Lalu di sini juga Luixen membahas mengenai icon utama. Di sini untuk mendapatkan icon Prime itu kita hanya mendapatkannya melalui Star Pass untuk seed token transfernya untuk bagian gacanya, lalu melalui login harian dan juga melalui iklan. Jadi tidak ada yang lain ya, ataupun kalau misalkan pengen yang lain ya jelas itu hanya dari gacha. Jadi itu sangat-sangat pay to win sekali lah ya untuk per icon Prime-an. Jadi sangat susah untuk didapatkan oleh kaum free to play. Kalau misalkan mau grindingnya itu sudah sangat mustahil lah ya untuk mendapatkan icon Prime. Dan juga yang lain-lain, jalur hadiah ada beberapa yang dikomentarin juga. Kalau misalkan jalur hadiah yang sebelumnya itu ada Del Piero-nya, kalau misalkan kalian itu kan diganti dengan pemain yang 106 dan juga 108, dimana kalau misalkan kita bandingkan dengan yang sekarang itu, ini pencapaian yang ada di sini terlihat sangat biasa saja gitu ya di bagian jalur hadiah ini. Kalau misalkan kalian di sini itu kenapa nggak diganti ketika kemarin ya, di sini kan ada icon dari Piala Dunia, itu digantinya malah dengan pemain-pemain yang nggak jelas gitu, kayak yang 106 plus dan juga yang 108. Di sini kan 106 plus dan juga 108. Kenapa nggak dikasih pemain yang pasti gitu ya, 106 atau 107 dapat siapa, 108 itu udah tahu dapat siapa gitu ya, ataupun ditingkatin lagi dari segi OPR-nya. Di sini untuk Luixen juga mengomentari. Jadi UAHplay di sini full kritik ya, karena membahas dari Luixen juga, bukan dari UAHplay sendiri. Jadi kalau misalkan kalian bosen UAHplay membahas yang kayak gini-gini ya terserah sih ya, tapi UAHplay ingin memberikan terus kemajuan mengenai ini ya, mengenai FIFA Mobile tentunya. Kalau misalkan kalian susah informasi, kalian tinggal komentar aja sih sebenarnya ya, kalian tinggal komentar aja, bang saya harus membahas yang kayak gini-gini atau nggak usah. Soalnya kan untuk berita-berita kayak gini nggak semua orang bener-bener nyari gitu ya, kadang malah kemakan hoax. Jadi ya Play memutuskan untuk membuat kontennya ya. Dan yang terakhir di sini yang harus ditanda kutip, seperti yang sudah dibilang di minggu-minggu kemarin, bahwasannya mengenai fixed market itu sudah dilaporkan kepada EA FIFA Mobile ya. UAP juga sudah membahasnya beberapa kali. Cuman mengenai eksekusinya bagaimana itu ya gimana EA FIFA Mobile dan fixed market, let's go. Akhirnya di fix juga. Itu yang aku mau dari tadi. di kutipan terakhir di sini Luixen pun menyinggung segala sesuatu yang tidak terkait dengan TOTY telah dilaporkan ya. Jadi kalian harus headline ya, kata-kata ini pokoknya harus disimak baik-baik. Segala sesuatu yang tidak terkait dengan Team of the Year telah dilaporkan. Mudah-mudahan mereka memperbaiki sebanyak mungkin dan juga sesegera mungkin. Jadi di sini selain TOTY sudah dilaporkan, dan semoga kata Luixen mereka memperbaiki sebanyak mungkin. Ini termasuk dengan pasar ya. Pasar itu sudah dilaporkan kok ya, seperti yang sudah UAHplay bilang, pasar itu sudah dilaporkan, dan semoga di minggu depan ada kemajuan gitu mengenai gimananya, entah itu mendapatkan koin yang sangat banyak atau memang dikasih bot yang banyak juga buat dibeli-beli pemain-pemain kita. Pokoknya selain dari TOTY itu sudah diberikan laporannya, udah diajukan banding lah ya intinya mah kepada EA FIFA Mobile-nya itu bagaimana. Salah satunya market dan juga beberapa gameplay seperti Sundul Gaming kemungkinan besar ya, karena itu sudah sangat OP sekali. Dan untuk kontennya kayak gini aja, kalau misalkan yang tanyakan langsung komentar aja. Oke guys, oke, thanks for watching. Don't forget like, comment, subscribe ya. Terima kasih untuk video kali ini, dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan untuk kalian ya, atau menganggap saya atau ngomong kasar. Enggak, mohon maaf kalau kalian mikir kayak gitu. Oke, ya gimana ya, akhirnya bisa fix market juga. Marketnya tuh soalnya tuh apa, orang mahal tau nggak, mahal banget. Aduh. Oke, jadi terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan malu-malu untuk subscribe channel Beruang Hati ya. 50.000, bismillahirrahmanirrahim, amin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.